Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan rahmat, maghfirah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat yang hari ini kita rasakan bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan bekal bagi kita untuk sampai pada akhir kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, demi masa waktu sore atau sholat asar, Allah bersumpah dengan masa agar manusia memperhatikan masa dan memanfaatkannya dengan baik. Bersumpah dengan waktu sore sebagaimana dengan waktu duha sebagai salah satu bukti kuasa Allah, dan bersumpah dengan sholat asar karena keutamaannya atas sholat-sholat yang lain. Termasuk juga hari ini, saat ini adalah waktu subuh. Asar dan subuh waktu yang sangat berat bagi seseorang untuk bisa bangun dan menunaikan sholat asar maupun sholat subuh. Karena saat-saat itulah saat yang waktu untuk beristirahat, waktu untuk seseorang meleremkan dari segala aktivitas yang dilakukan. Jamaah rahimakumullah, innal insana lafi khusrin, sungguh manusia berada dalam kerugian, baik di dunia maupun di akhirat. Karena apa? Akibat hawa nafsu yang menyelubungi dirinya. Kita untuk keluar dari masalah hawa nafsu ini, karena keinginan manusia itu kan terbatas. Keinginan manusia sangat tak terbatas. Sementara kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh manusia itu terbatas. Maka karena hawa nafsu ini adalah mengajak, menyebabkan orang itu bisa hancur. Bila seseorang itu menuruti hawa nafsu, maka dia akan menjadi gurur apa yang dia lakukan. Memang setiap orang adalah Allah karuniakan kemampuan ataupun ada yang dia miliki dalam dirinya itu adalah masing-masing seorang itu adalah berbeda-beda kemampuan atau ketahanan jiwanya untuk menghadapi gempuran hawa nafsu. Dalam diri manusia memang Allah berikan hawa nafsu, di sisi yang lain Allah berikan hati nurani yang akan menerangi setiap diri di dalam melakukan segala aktivitas. Maka setiap kita melakukan aktivitas akan senantiasa terjadi dialog ataupun
negosiasi antara melakukan yang pertama kali penting hati, suara pertama ketika kita mengambil keputusan, atau langkah berikutnya biasanya akan mempengaruhi. Kalau dalam kaitannya hukum itu akal akan memberikan nyantai-nyantai, ya nggak usah berangkat ke masjid, toh sholat bisa kita lakukan di rumah masing-masing. Nah, hal-hal yang biasanya terkait dengan keutamaan, hawa nafsu itu akan meluluhkan kita, melemahkan kita, dan mengambil posisi yang standar, atau bahkan sampai pada posisi untuk meninggalkan kebaikan. Jadi hawa nafsu itu senantiasa merongrong kita, menghambat kita untuk tumbuh dan berkembang lebih baik. Sementara kalau suara hati itu mendorong kita untuk melakukan yang terbaik, untuk mengambil keputusan yang paling baik. Ya, ini bedanya, jadi kontradiktif sekali. Mungkin panjenengan bisa rasakan ketika hal-hal yang untuk menentukan kebenaran atau kebaikan, pasti di situ akan terjadi dialog dalam diri kita. Wes ora popo. Jadi nek sing sifatnya adalah gampangke, kemudian cenderung untuk nyepelekan, kemudian memudahkan dan meninggalkan, ujung-ujungnya nanti kita adalah meninggalkan. Nah, ketika itu adalah setan ya, mempengaruhi kita, menggoda kita dari kanan, dari belakang, dari atas, dari semua sisi. Karena setan itu masuknya ke semua pori-pori yang ada diri kita. Jadi kalau kita tidak kekeh keimanan kita, mudah sekali tergelincir. Makanya di hati kita itu kan selalu disucikan, kita harus menyucikannya. Jadi bukan kita sebagai pasif, tetapi kita adalah aktif. Kita harus yang menyucikan diri kita, menyucikan jiwa kita, supaya suara emas, suara kebaikan itu senantiasa bersinar. Ketika mengambil keputusan pertama, itu yang dipertahankan. Jadi nanti yang terjadi setiap hari itu adalah eyel-eyelan antara nafsu dan suara hati kita. Jadi tandanya kalau itu adalah nafsu, itu adalah tadi cenderung untuk melanggar hukum, cenderung untuk ngenteng-ngentengi, cenderung tadi menghambat yang akan ada yang kita lakukan. Jadi sungguh manusia itu berada dalam kerugian, baik di dunia maupun akhirat. Akibatnya apa? Akibat hawa nafsu yang menyelubungi dirinya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi semua manusia itu rugi. Semua manusia itu rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dengan sejati dan wa'amilus sholihah, dan mengerjakan kebajikan sesuai ketentuan syariat dengan penuh keikhlasan. Jamaah rahimakumullah, biasanya memenuhi kebaikan atau kebajikan itu bukan karena kehendak dirinya, tetapi adalah kehendak sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi kita dalam melakukan kebaikan pun diatur, bukan juga karena hawa nafsu kita, karena keinginan kita, tapi dituntun oleh syariat. Kalau tidak dituntun oleh syariat, bisa saja itu melayang. Ya, contohnya mungkin percaya kepada keimanan yang lain, keimanan atau terkait dengan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini bisa diselewengkan. Contohnya adalah, ya sudah, kita beriman hanya berpegangan pada akal pikiran manusia, bukan pada pedoman dari syariat yang ditentukan oleh Allah. Maka ketika kita melakukan kebaikan juga sesuai dengan ketentuan syariat dengan penuh keikhlasan.
Nah, ilmu ikhlas inilah yang paling sulit kita telah, karena ini adalah tumbuh dari kesadaran yang dalam, bukan karena yura'unan nas, bukan karena cari pamor, cari suara, cari pamrih. Ya, pamrihnya dari yang sederhana sampai yang rumit lah. Tapi itu adalah tumbuh dari kesadaran yang muncul dari hati nurani tadi. Dan jamaah rahimakumullah, agar kita beruntung, kita saling menasehati. Ad-din an-nasihat. Agama itu adalah nasihat. Jadi hati yang keras, pikiran yang kolot atau pikiran yang terlalu bebas, itu juga akan bisa lerem dengan adanya nasihat. Mau pejabat, mau rakyat biasa, mau orang elit maupun orang alit, semuanya itu adalah saling menasihati. Karena mungkin bagi orang yang mempunyai kekayaan dan semuanya dia memiliki fasilitas, tapi melihat fenomena yang ada itu menjadi nasihat. Ya Allah, ada saudara-saudara tangga terpaling kita masih membutuhkan, maka itu terketuk hatinya untuk memberikan. Nah, ini kita saling menasihati melalui kata-kata, mau melalui perbuatan dan lain-lain. Itulah salah satu bentuk agar kita beruntung. Sebab kritik itu sejatinya adalah obat. Kalau orang berkuasa biasanya ada 3 ciri kekuasaan, di mana saja. Yang pertama adalah korup, yang kedua adalah represif, yang ketiga adalah otoriter. Maka siapa yang mempunyai 3 kekuasaan ini akan cenderung itu. Ini adalah fatsum politik ataupun sudah di dalam ilmu sosial atau ilmu politik, bahwa setiap kekuasaan akan mempunyai 3 karakter itu. Supaya kekuasaan itu tidak korup, supaya kekuasaan itu tidak represif, kalau dikritik itu langsung ngamuk atau reaksi. Kalau punya kekuasaan, kalau punya senjata, ya digunakan senjatanya atau dengan kekuatan yang dimiliki untuk menumpas orang yang mengkritik. Dan yang ketiga adalah represif tadi, otoriter, akan menggunakan tangan kekuasaannya untuk melindungi kepentingan dirinya. Maka dengan syariat kita saling menasehati, saling memberikan masukan supaya kita kembali kepada real yang benar, siratal mustaqim. Sehingga nasihat dalam bentuk apapun, biasanya kalau di pengajian itu materinya yaitu saja. Tapi bagi kita yang beriman, itu meskipun materinya sama, siapa saja yang menyampaikan, maka Kanjeng sahabat Ali radhiyallahu an, undur ma qala wala tandur man qala. Lihatlah konten, isi dari apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Oh, yang menyampaikan ini dai nom cah cilik. Lah, kita bagi orang yang berdewasa itu nalar, berpikir, ambil saja hikmah dari apa yang disampaikan. Itu tadi, menerima nasihat apapun, siapapun yang memberikan nasihat itu, dan kita gunakan. Kalau itu sebagai suatu pengetahuan yang sudah kita ketahui, ya kita kembangkan pengetahuan itu akan lebih baik dan untuk memperbaiki diri kita. Jadi tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasehati satu sama lain dengan baik dan bijaksana untuk memegang teguh kebenaran sebagaimana diajarkan oleh agama, dan saling menasehati untuk kesabaran dalam melaksanakan kewajiban agama. Sabar, ini kata kunci yang perlu kita perhatikan. Sabar itu ibadah yang tidak ada batasnya. Wah, aku menderita sakit, ya sabar.
Lah gimana? Mau dicepetke apa disuweke? Nah, Gusti Allah kuasa. Mengapa seseorang itu dihampiri penyakit? Satu, hikmahnya adalah untuk membersihi segala daki-daki kotoran, kejahatan, kemaksiatan, dan dosa-dosa yang ada pada diri kita untuk bisa clean, untuk bisa clear, untuk bisa bersih hati kita. Mungkin keikhlasannya dulu kita pernah tidak ikhlas, tidak pokoknya perlu. Maka dengan sakit ataupun penyakit yang dihadapi, kita harus sabar. Sabar bukan berarti adalah pasif. Sabar harus dinamis, berikhtiar terus sekuat tenaga, cari tombol, cari obat. Ya, dokter satu tidak bisa cari rujukan yang lain. Sampai rujukan itu pol, habis. Polnya apa? Ya sudah, ikhtiar sudah maksimal, hanya tawakal kepada Allah. Ini sabar. Sabar dalam keadaan kaya raya, penuh fasilitas. Ya, kita harus bersyukur, kita harus berbagi. Sabar dalam keadaan menderita, ya, itu akan menumbuhkan keimanan kita untuk senantiasa berzikir memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam melaksanakan kewajiban agama, itu tumbuh kesadaran. Sabar dalam menjauhi larangan Allah, menghadapi musibah dan menjalani kehidupan. Jadi sabar itu bisa dipakai dalam kondisi apapun, sifatnya dinamis, terus perlu usaha, ikhtiar, dan tidak lupa adalah doa. Doa menjadi kekuatan kita, doa menjadi senjata kita. Maka marilah kita senantiasa berdoa, mohon kepada Allah diberikan kemudahan segala urusan, dijauhkan dari segala malapetaka, bala bencana, godaan rencana, wabah penyakit apapun, sehingga sirna dari kita dan kita menjadi hambanya yang beruntung di dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.